Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cucu Nurul Hotimah dari kelas PAI 1H akan menjelaskan tentang sistem pendidikan Islam di Indonesia untuk memenuhi tugas mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam. Sebelumnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu sistem pendidikan Islam. Sistem merupakan suatu komponen terstruktur dalam membentuk kesatuan yang saling berkaitan satu sama lain. Sedangkan pendidikan Islam merupakan upaya sadar dan terencana dalam menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati, hingga mengimani, bertakwa, dan juga berakhlak mulia dalam mengamalkan ajaran Islam sesuai dengan sumber Al-Quran dan Al-Hadis melalui kegiatan pengajaran, latihan, serta penggunaan pengalaman. Jadi, sistem pendidikan Islam itu merupakan suatu aturan dan komponen-komponen yang saling berkaitan dan berhubungan satu sama lain dalam melakukan pembelajaran dengan mengarah kepada pembentukan anak didik yang muslim serta dalam memperbaiki akhlak secara terstruktur dalam materi ajar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sistem pendidikan Islam di Indonesia. Ada 4 sistem pendidikan Islam di Indonesia. Yang pertama tentunya sekolah, yang kedua madrasah, yang ketiga pesantren, dan yang terakhir pendidikan tinggi Islam. Yang pertama sekolah. Sekolah itu merupakan pusat pendidikan di samping rumah tangga dan juga masyarakat. Pendidikan Islam sebagai lembaga diakuinya keberadaan lembaga pendidikan. Pendidikan Islam sebagai mata pelajaran diakuinya pendidikan agama sebagai salah satu pelajaran yang wajib diberikan pada tingkat dasar sampai perguruan tinggi. Nah, pendidikan Islam sebagai nilai, yakni ditemukannya nilai-nilai Islami dalam sistem pendidikan nasional. Ada 2 cara yang memungkinkan untuk menghubungkan mata pelajaran agama dengan mata pelajaran yang umum. Yang pertama itu cara okasional, yaitu dengan cara menghubungkan satu pelajaran dengan pelajaran yang lain bila ada kesempatan yang baik. Misalnya, ketika waktu pembicaraan pelajaran fikih tentang hukum makanan dan minuman, seorang guru itu dapat menghubungkannya dengan pendidikan kesehatan. Selanjutnya yang kedua itu cara sistematis, yaitu dengan cara bahan-bahan pelajaran itu dihubungkan dulu menurut rencana tertentu, sehingga bahan-bahan itu merupakan seakan-akan satu kesatuan yang terpadu. Selanjutnya, sistem pendidikan Islam di Indonesia yang kedua itu madrasah. Madrasah itu merupakan lembaga pendidikan yang menjadikan mata pelajaran agama Islam sebagai mata pelajaran yang pokok atau dasar. Di samping itu juga diajarkan mata pelajaran yang umum. Jadi ada mata pelajaran Islam itu sebagai pokoknya, tapi masih ada pelajaran umumnya, enggak semuanya pelajaran agama Islam gitu. Lahirnya pendidikan madrasah ini itu dilatar belakangi beberapa faktor. Yang pertama, sebagai manifestasi dan realisasi pembaruan sistem pendidikan Islam. Selanjutnya itu merupakan usaha penyempurnaan terhadap sistem pendidikan yang lebih memungkinkan lulusannya memperoleh kesempatan yang sama dengan sekolah umum. Misalnya masalah kesamaan kesempatan kerja dan perolehan ijazah. Yang terakhir itu karena adanya sikap mental pada sementara golongan umat Islam khususnya santri yang terpukau pada barat sebagai sistem pendidikan modern dari hasil akulturasi.
Dalam jenjang pendidikan, madrasah tersusun sebagai berikut. Yang pertama, madrasah rendah atau madrasah ibtidaiyah. Ialah madrasah yang memuat pendidikan dan ilmu pengetahuan agama Islam yang menjadi pokok pengajarannya. Lama pendidikannya itu selama 6 tahun. Yang kedua itu madrasah lanjutan tingkat pertama atau madrasah sanawiyah, itu setara dengan SMP ya. Ialah madrasah yang menerima murid-murid tamatan madrasah rendah atau sederajat dengan itu serta memberikan pendidikan dalam ilmu pengetahuan agama Islam sebagai pokok pengajarannya. Lama pendidikannya itu adalah 3 tahun. Selanjutnya ada madrasah lanjutan atas atau madrasah aliyah yang setara dengan SMA, ialah madrasah yang menerima murid-murid tamatan madrasah lanjutan pertama atau yang sederajat atau dari SMP itu bisa memberikan pendidikan dalam ilmu pengetahuan agama Islam sebagai pokok pengajarannya. Lama belajarnya itu 3 tahun. Sistem pendidikan Islam di Indonesia yang ketiga adalah pesantren. Pesantren merupakan sebagai salah satu lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia, lahir dan berkembang semenjak masa-masa permulaan Islam datang ke Indonesia. Sebagai lembaga pendidikan Islam, pesantren itu merupakan sebuah kompleks dengan lokasi yang umumnya terpisah dari kehidupan sekitarnya. Tipologi pesantren itu bisa dibedakan menjadi 3 bagian. Yang pertama itu salafiyah, kemudian kholafiyah, yang terakhir itu pesantren terpadu. Untuk salafiyah itu hanya mengajarkan ilmu-ilmu agama Islam atau kitab-kitab klasik yang ditulis oleh ulama-ulama terdahulu. Untuk kholafiyah itu di dalamnya mengajarkan ilmu-ilmu agama Islam dan pengetahuan umum. Sementara di pesantren terpadu itu pesantren yang memadukan atau menggabungkan antara sistem pendidikan salafi dan pendidikan kholafi. Sistem pendidikan Islam di Indonesia yang keempat, yaitu yang terakhir, itu adalah pendidikan tinggi Islam. Sejarah perguruan tinggi agama Islam di Indonesia itu bermula pada tahun 1945 ketika Masyumi memutuskan untuk mendirikan sekolah tinggi agama Islam di Jakarta. Pada bulan April 1945, Masyumi menyelenggarakan pertemuan di Jakarta yang dihadiri oleh organisasi-organisasi Islam, kalangan intelektual, dan ulama serta unsur pemerintah. Kemudian, pendidikan agama Islam semakin kuat kedudukannya setelah masuk ke dalam sistem pendidikan nasional yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 yang selanjutnya diatur pada serangkaian peraturan pemerintah yang berkenaan dengan pendidikan, sehingga selanjutnya dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.